Bab pertama. Di pagi hari di sebuah perkantoran kini tengah sibuk diadakan wawancara untuk beberapa orang wanita yang tengah melamar pekerjaan. Pekerjaan yang tak mudah untuk menjadi sekretaris seorang bos yang galak dingin sombong angku jutek, hampir semua kejelekan ada padanya, namun wajahnya tampan gak ada obat. Duh, mudah-mudahan gue lulus ya ucap seseorang yang nunggu giliran wawancara. Dengan dandanan seseksi mungkin dan semenor mungkin. Orang-orang pada dandan cantik menor lah, aku mah kayak gini aja gara-gara kesiangan gak keburu makeup batin Naila. Dan dari kejauhan ternyata Abi pun tengah memperhatikan Naila dengan mata tajamnya. Polos, sederhana, gak neko-neko. Gumam Abi mana? Abi manapun langsung menelpon Rani, orang yang tengah bertugas mewawancarai para wanita calon sekretaris Abi. Ren? Ucap Abi. Ya bos, jawab Rani. Saya mau sekretaris yang duduk di dekat ruangan kamu itu. Yang lainnya anggap aja gak lolos. Tegas Abi. Siap bos, jawab Rani. Di ruangan Rani. Maaf ya, kamu juga gak lolos. Ucap Rani. Loh bu, saya baru ditanya nama doang. Ucap si wanita itu. Silakan keluar. Ucap Rani yang tak mau mendengar alasan apapun lagi. Akhirnya si wanita itu pun pergi sambil mengomel-ngomel gak jelas. Dan Rani pun langsung menyuruh Naila masuk. Nama? Usia? UDH ada pengalaman apa aja? Tanya Rani. Nama saya Naila Anindita, usia saya 23 tahun, saya belum ada pengalaman kerja di kantor. Saya cuma ada pengalaman jualan online shop. Jawab Naila. Oke, jadi nanti kamu kerjanya setiap hari adalah berangkat dari rumah jam 6 teng, terus kamu harus menuju ke apartemen mewahnya Big Boss. Lalu kamu bangunin dia dari tidurnya, dan kamu siapain sarapannya. Setelah itu baru kamu atur jadwal kantornya. Faham? Tegas Rani. Dan Naila pun hanya bisa terdiam dan tengah mencerna ucapan Rani. Faham gak? Tanya Rani. Iya bu, faham. Ucap Naila. Oke, mulai besok kamu kerja, dan mulai besok setiap pagi jam 6 kamu dijemput sama supir pribadi bos, lalu akan diantar ke apartemen bos, jelas Rani. Baik bu, jawab Naila. Akhirnya Naila pun dipersilahkan keluar dan pukang oleh Rani. Ini kerjaan apa sih ya, jadi sekretaris, atau apa, gumam Naila. Akhirnya Naila pun sampai ke tempat kosnya dan ponsel Naila pun berbunyi, ternyata itu panggilan dari ibunya. Iya bu, jawab Naila. Gimana kamu udah dapat kerja? Tanya ibu Naila. Udah kok bu, besok Naila udah mulai kerja, jawab Naila. Kenapa kamu gak kerja di perusahaan ayah aja sih Nei? Suara itu pun begitu terdengar jelas di telinga Naila. Nei kan ingin suasana baru ya. Nei bosen di Surabaya, terus sesekali Nei kudu adu skill di ibu kota, biar pengalaman Nei makin banyak. Jelas Naila. Ya udah terserah kamu, yang penting ingat jaga diri kamu baik-baik ya. Ucap ayah Naila. Siap bosku, jawab Naila. Akhirnya sambungan telepon pun berakhir. Naila kini merebahkan dirinya di kasur favoritnya. Dan tak lama Naila pun malah tertidur dengan pulas karena dia merasa bangun terlalu pagi, padahal tadi pagi termasuk kesiangan. Di kantor Abi. Kamu udah jelasin semua kegiatannya? Tanya Abi. Udah bos, jawab Rani. Terus dia sanggup? Tanya Abi lagi. Sanggup kok bos, jawab Rani. Oke ya udah, silahkan kamu keluar. Ucap Abi. Baik Pak Bos, permisi. Ucap Rani. Bentar Ren, saya minta biodata, siapa tadi namanya? Tanya Abi. Naila Anindita Pak Bos, jawab Rani. Nah iya, kirim ke email saya ya, ucap Abi. Baik Pak Bos, jawab Rani yang akhirnya berlalu meninggalkan ruangan Abi. Email pun langsung masuk ke laptop Abi. Naila Anindita, usia 23 tahun, asal Jogja. Oke, biasa aja IG. Nya aroba nene. Gumam Abi yang tengah membaca biodata Naila. Abi manapun langsung mengklik IG-nya Naila.
Dan dia pun langsung melihat-lihat foto Naila. Abimana langsung terpukau dengan kecantikan Naila yang alami tanpa polesan makeup yang tebal seperti wanita-wanita pada umumnya yang selalu ingin tampil cantik dan badai. Naila hanya seorang gadis yang suka memoles bibirnya hanya menggunakan lip tint dan bedak tipis-tipis. Cantik! Gumam Abi yang tak sadar dia telah memuji calon sekretaris barunya itu. Singkat cerita waktu pun terus berjalan tak terasa kini sudah sore hari. Perut Naila pun begitu amat sangat lapar dan dia pun langsung terbangun dari tidurnya. Ini jam berapa ya? Naila pun kaget dan langsung melihat ponselnya. Ternyata ini sudah jam 4 sore. Naila pun langsung mencuci mukanya ke kamar mandi dan beranjak berniat membeli makanan di warung makan yang tak jauh dari kosnya. Sesampai di warung makan Naila pun kini langsung memesan makanannya. Bu mau nasi dibungkus ya ah? Pinta Naila. Baik Neng, nasi sama apa Neng? Tanya ibu warung. Nasi sama ayam bakar aja Bu, terus mau sambal sama lalapannya ya? Ucap Naila. Akhirnya dengan cepat si ibu warung pun langsung membungkuskan nasi plus ayam bakar sesuai yang dipesan Naila. Ini Neng. Ucap si ibu warung sambil menyodorkan nasi bungkus ke Naila. Makasih banyak Ibu. Ucap Naila yang langsung mengambil nasi yang disodorkan si ibu warung dan memberikan uangnya. Setelah itu Naila pun kembali menuju kosannya. Nei panggil seseorang yang tak lain tak bukan tetangga kos Naila. Hei El, baru pulang kerja ya? Tanya Naila. Iya nih, BTW kamu udah diterima kerja? Tanya Ilis. Udah El, alhamdulillah, jawab Naila. Syukur deh kalau gitu. Itu kamu beli apa? Tanya Ilis. Makanan, aku lapar ketiduran sampai gak makan siang, jelas Naila. Lah kok bisa? Tanya Ilis. Gak tahu nih, mata ngantuk banget kayak dilem. Ucap Naila. Akhirnya sampailah mereka di depan kosnya masing-masing. Ya udah aku masuk dulu deh. Ucap Ilis. Ya udah aku juga mau makan dulu deh, jawab Naila. Akhirnya mereka pun masuk ke kosannya masing-masing. Ilis membersihkan diri sedangkan Naila langsung menyantap makan siang sekaligus makan malamnya. Setelah selesai makan Naila pun langsung bergegas untuk mandi. Setelah mandi Naila langsung menyiapkan semua yang dibutuhkan dan akan dipakai besok pagi untuk hari pertama kerjanya. Bab kedua. Keesokan harinya, ketika azan subuh berkumandang kini Naila tengah bangun dari tidurnya dengan sangat amat malasnya. Iya aloh begini amat ternyata nyari duit di ibu kota, gumam Naila. Akhirnya Naila pun setelah selesai melakukan ritual mandinya, ia langsung menunaikan kewajibannya. Setelah selesai dia kini burden dan dengan sangat rapi memakai celana bahan khusus untuk ke kantor yang pas sekali di tubuhnya dan dipadukan dengan blazer yang warnanya senada dengan celananya. Naila pun tak bermakeup menor-menor karena dia memang tak suka, dia lebih suka makeup yang natural. Setelah selesai burden dan Naila pun kini memakan sarapan sebuah roti dan susu coklat hangat. Setelah itu barulah Naila memakai sepatu kerjanya dan menunggu seorang supir suruhan Abimana seperti yang diberitahukan Rani kemarin. Tak lama kemudian ponsel Naila pun berbunyi. Nomor baru langsung masuk ke ponsel Naila. Dengan berpikir agak lama akhirnya Naila langsung mengangkat telepon nomor baru tersebut. Halo? Jawab Naila. Selamat pagi Mbak Naila ya? Saya Pak Samsul Mbak, saya supir yang disuruh Pak Abimana. Mbak rumahnya sebelah mana ya? Tanya Pak Sam. Oh Bapak tunggu aja di pinggir jalan nanti biar saya yang samperin Bapak ya Pak. Ucap Naila. Oh baik kalau gitu Mbak, jawab Pak Sam. Akhirnya sambungan telepon pun berakhir dan Naila kini langsung berjalan menuju jalan raya. Dan di pinggir jalan raya dekat kosan Naila memang sudah terparkir mobil mewah di sana. Naila juga sudah curiga pasti mobil itu yang akan membawanya. Naila pun langsung menghampiri mobil tersebut dan mengetuk kaca pintu mobilnya. Tuk, tuk, tuk. Orang yang di dalam mobil pun bukakan pintu mobilnya. Mbak Neya? Tanya Pak Sam. Betul Pak, jawab Naila. Oh silahkan masuk Mbak. Ucap Pak Samsul.
Terima kasih ya Pak, jawab Naila yang langsung masuk lewat pintu depan dan duduk sejajar dengan Pak Sam. Saya Samsul, supir Pak Bos Abi, jelas Pak Sam. Iya Pak, saya Naila, calon sekretaris baru Pak Abi, ucap Naila sambil menerima uluran tangan Pak Sam. Mbak Nei ini udah cantik baik pula masih mau salaman sama saya, duduk sebelah saya pula, ucap Pak Sam. Naila pun langsung mengerayitkan dahinya karena merasa heran dengan ucapan Pak Samsul. Namun Naila tetap terdiam dan tak ingin bertanya, tapi dia masih tersenyum. Yang dulu-dulu mah yang jadi calon sekretaris Bos Abi Hook. Mana ada yang mau salaman sama saya, mana ada yang mau duduk di sebelah saya. Mereka semua mah udah bersikap kayak nyonya muda aja pokoknya, curhat Pak Sam. Wemang Pak Abi itu ganti-ganti terus sekretaris ya Pak? Tanya Naila dengan memberanikan diri. Sering banget Mbak, malah hampir setiap bulan. Ini baru lagi nih dia nyari sekretaris karena udah mau sering pergi keluar kota lagi. Semoga sih Mbak betah ya. Bos Abi tuh baik kok sebenarnya, tapi banyak yang bilang bos galak katanya, jelas Pak Sam. Oh iya ya Pak, Bapak udah lama kerja sama Pak Abi? Tanya Nei semakin kepo. Lama banget Mbak, saya mah dari dia usia SD kelas 1 saya yang anterin dia sekolah, jawab Pak Sam. Masya Allah lama juga ya Pak, ucap Naila. Lah iya. Oh ya Mbak, ini kunci apartemen Bos Abi, ucap Pak Sam sambil menyodorkan sebuah kunci. Ini saya belum paham nih Pak, saya boleh tanya-tanya Bapak gak apa-apa kan Pak? Tanya Nei. Ya atuh gak apa-apa Mbak, mau tanya apa sok? Tanya Pak Sam. Ini saya kalau dikasih kunci harus masuk aja langsung gitu ke apartemen Pak Abi? Tanya Naila. Lah iya kan, nanti Mbak bangunin Pak Abi, palingnya nanti Mbak bikin sarapannya. Nanti cara bikinnya udah ada kok di kulkas, sudah dia tulisin, nanti Mbak Naila tinggal bikin aja. Nah kalau udah bikin semua nih baru Mbak Nei bangunin Pak Abinya. Tapi ingat Pak Abi itu gak bisa dan gak suka dibangunin dengan cara gedor-gedor pintu. Mbak Nei harus masuk aja langsung dan Mbak Nei harus mengelus-ngelus tangannya, jelas Pak Sam. Waduh, repot juga ya Pak, ucap Naila. Walah gak repot loh Mbak, tenang Bos Abi gini nih, ucap Pak Sam dengan mengangkat kedua jempolnya walaupun sambil menyetir. Pak hati-hati, ucap Naila. Tenang Mbak, Bos Abi mah ganteng, gak ada dua sekretaris yang dulu-dulu mah malah seneng banget. Kalau disuruh bangunin Bos Abi malah ada yang berani meluk nyium, yang udah gak tahan gitu hilap kali nahan-nahan terus. Makanya gak ada yang awet Mbak. Bos Abi kadang gak suka sama wanita yang terlalu agresif, jelas Pak Sam. Oh iya, ucap Naila. Kurang lebih kini Naila pun sudah mengerti pekerjaannya. Oh ya Pak, tanya satu lagi ya. Pak Abi itu udah punya pacar atau belum? Saya nanya gini takutnya nanti pas saya lagi di apartemennya pacarnya dateng atau pacarnya ada di kamar itu, jelas Naila. Bos Abi itu yang pasti si kuek yang tetap itu nggak ada Mbak. Tapi ya kalau kuek yang dia butuhkan gitu ada aja. Sekarang aja ada salah satu artis dan model yang bernama Olina Angel Mbak tahu. Itu lagi deket sama Bos Abi tapi ya sebatas gitu. Kalau Bos Abi lagi butuh aja. Mbak Nei ngerti kan? Tanya Pak Sam. Oh iya ngerti kok Pak. Oh ya, ini apartemen Pak Abi di lantai berapa Pak? Tanya Naila. Di lantai 30 Mbak, nomornya 200, gampang kok, nggak jauh dari lift kamarnya, jelas Pak Sam lagi. Oh oke deh Pak, jawab Nei. Akhirnya perjalanan yang ditempuh Naila dan Pak Sam pun berakhir. Pak Sam pun kini memarkirkan mobilnya di halaman apartemennya. Naila pun langsung masuk ke lobi apartemennya dan menuju ke lantai 30 untuk memulai hari pertamanya kerja. Naila pun langsung menarik nafas, memejamkan mata dan mengembuskan nafasnya. Bismillah, gumam Naila. Tak lama kemudian Naila pun langsung sampai di lantai ke-30. Naila pun langsung mencari kamar nomor 200. Apartemen pun masih terlihat sepi karena memang masih pagi. Akhirnya tak lama Naila pun langsung menemukan apartemen mewah milik sang bos, dan di situ memang hanya orang-orang pilihan sajalah yang mempunyai tempat tinggal di apartemen itu. Bab ketiga.
Sesampai di pintu apartemen, Naila pun tak langsung membuka pintunya. Dia masih ragu-ragu untuk membukanya. Naila langsung tarik nafas perlahan dan menghembuskannya. Lalu Naila juga langsung memasukkan kartu apartemennya dan menekan pintunya. "Permisi, assalamualaikum, selamat pagi," ucap Naila dengan nada suara agak naik. Namun benar-benar tak ada jawaban. Naila akhirnya langsung masuk dan apartemen bosnya itu sungguh amat sangat berantakan. Ya ampun, ini apartemen gak ada yang ngurusin apa ya, sayang banget, mewah, tapi berantakan, batin Naila. Naila langsung menghampiri kulkas dan benar saja kata Pak Samsul, di sana sudah ada kertas yang menempel pada pintu kulkasnya. "Buatkan saya velai dada ayam grill dan jus brokoli tambah stroberi." Itulah isi tulisan yang ada di kertas tempel di pintu kulkas. Naila langsung mencari celemek untuk menghalangi bajunya yang takut terkena noda-noda masakan. Setelah ketemu, Naila langsung memakainya, dan tak butuh waktu lama Naila langsung membuatkan apa yang diminta bosnya. Setelah selesai membuatkan sarapan, Naila pun langsung menaruhnya di meja makan. Setelah selesai, Naila juga mencoba membereskan dulu seluruh apartemen milik bosnya itu karena Naila tak suka dan tak betah melihat ruangan berantakan. Akhirnya semua beres, gumam Naila. Dan Naila langsung melihat jam di dinding. Jam pun masih menunjukkan jam 6:50. "Belum jam 7, aku istirahat bentar kali ya," ucap Naila yang langsung melepaskan celemeknya dan menaruhnya lagi ke tempatnya semula. Setelah itu Naila kini duduk di sofa ruang TV apartemen itu, sofa yang sangat empuk, lebih empuk dari kasur di kosannya. "Ya ampun, empuk banget sumpah," gumam Naila, dan sayangnya di hari pertama kerja Naila pun malah ketiduran di sofa empuk milik bosnya itu. "Di kamar Abi mana?" "Emah?" gumam Abi sambil menggeliatkan tangan dan tubuhnya. Abi pun terbangun karena alarm yang ada di ponselnya. Jam 7:30, kok belum ada yang bangunin saya, gumam Abi. Abi manapun langsung menekan nomor Rani. Tak lama kemudian Rani pun langsung mengangkat telepon dari Abi mana. "Ya bos," jawab Rani. "Renko, sekretaris yang mau kerja itu belum datang ya?" tanya Abi dengan suara khas bangun tidurnya. "Lu masa sih bos, tapi Pak Samsul bilang udah naik ke apartemen kok," jelas Rani. "Masa siapa dia, jangan-jangan nyasar ya ucap Abi. "Mungkin sih bisa jadi, mungkin dia nggak ngerti soal apartemen," ucap Rani. "Ya udah kalau gitu saya tutup," ucap Abi yang langsung menutup teleponnya secara sepihak. Dan langsung keluar kamar berniat untuk membuat dulu sarapannya. Dan ternyata kertas yang ada di pintu kulkas pun sudah tak ada. Dan sarapannya kini sudah siap di meja makannya. Abi langsung mengedarkan pandangannya ke setiap tempat dan ternyata apartemennya sudah rapi dan bersih, dan Abi kini melihat ke arah sofa yang dimana Naila tertidur di sana. Abi hanya melihat puncak kepala Naila, tak sadar Abi menyunggingkan senyum tipisnya lalu duduk dan memakan sarapan yang dibuatkan sekretaris barunya itu. Setelah itu Abi pun tak berniat membangunkan Naila, ia tahu kalau Naila mungkin kelelahan. Abi kini langsung pergi kembali ke kamarnya lalu mandi, setelahnya langsung bersiap memakai baju kantornya. Barulah Abi menghampiri Naila. Lalu dengan pelan membangunkannya. Abi langsung mengelus tangan Naila. Namun Naila tak mau bergeming dari tidurnya. Abi pun kini malah memandangi wajah Naila lekat-lekat ketika dia tengah tertidur dan Abi kini malah langsung mendekatkan wajahnya. Ketika Abi ingin mencium Naila, mata Naila pun malah terbuka dan tubuhnya kini langsung menggeliat. Refleks Abi pun langsung menjauh dari Naila. "Selamat pagi," tegas Abi mana. "Emah, pagi," jawab Naila gelagapan karena melihat pria tampan tegak dan gagah di depannya itu. "Sudah puas tidurnya?" tanya Abi dengan suara dan wajah yang dingin. Naila pun langsung membulatkan matanya dan langsung berdiri tegak dari sofa empuknya. Maaf Pak, maaf sekali, saya gak bermaksud untuk tidur," ucap Naila dengan ucapan yang tulus dan sedih serta rasa takut dengan bosnya itu. Langsung mengekori Abimana. Dengan langkah yang cepat karena Abimana satu langkah, Abimana menjadi dua langkah untuk Naila. Sesampai di lift, Abimana pun langsung menekan tombol untuk turun ke lobi apartemen dan di sana Pak Sam sudah standby menunggu Abimana. Dengan cepat Pak Sam langsung membukakan pintu untuk Abimana. "Selamat pagi bos,"
Sapa Pak Sam. Pagi Pak, jawab Abi. Dan dengan secepat kilat Naila juga langsung masuk ke pintu depan mobil dan duduk di sebelah Pak Sam. Setelah paksa menutup pintu Abimana pun, langsung mengerenyitkan keningnya karena hanya Naila lah satu-satunya sekretaris yang duduk di depan dengan Pak Samsul, sedangkan yang dulu-dulu sudah pasti ingin selalu dekat-dekat dengan Abi. Tak lama-lama Pak Samsul pun langsung masuk dan duduk di kursi sternya. Kita jalan sekarang, Bos? Tanya Pak Sam. Iya Pak, jawab Abi singkat. Di saat Abimana tengah asik dengan ponselnya, Naila pun malah asik mengobrol dengan supirnya. Gimana mbaknya hari pertama kerjanya? Tanya Pak Samsul. Kacau Pak. Lirih Naila. Loh kenapa kok kacau? Tanya Pak Sam lagi. Abi yang mendengar pun tak sadar kini menyunggingkan lagi senyumnya karena mendengar obrolan supirnya dan sekretarisnya itu. Aku ketiduran abis beberes. Ucap Naila dengan memasang wajah sungguh tak enak pada Abi. Walah ya gak apa-apalah Mbak, toh yang penting Pak Bos gak marah kan? Tanya Pak Sam. Naila pun hanya tersenyum canggung. Sesampainya di kantor, Pak Sam langsung membukakan pintu untuk Abimana dan Naila juga menyusulnya keluar. Abimana dan Naila kini langsung memasuki lobi kantor dan semua karyawan kini langsung berdiri seraya memberi hormat pada Abimana. Abimana pun hanya sesekali menundukkan kepalanya dengan wajahnya yang dingin galak dan tanpa ekspresi itu. Lalu Abimana juga langsung kembali menaiki lift khusus untuk seorang CEO muda perusahaannya itu, dan ternyata kini Abimana tengah menunggu serangan-serangan dari seorang sekretarisnya itu. Yang seperti dulu mantan-mantan sekretarisnya lakukan. Ketika mereka menaiki lift hanya berdua, dia akan diserang secara brutal walaupun itu hanya berupa ciuman-ciuman ganas seorang sekretaris. Dikarenakan Abimana lelaki normal, dengan senang hati Abimana pun menerima serangan dari sekretaris-sekretarisnya yang cantik itu. Namun hingga sampai ruangan Abimana, Naila tak melakukan apapun. Naila hanya menundukkan kepalanya dan berdiri diam di belakang Abimana. Dengan sesekali Abimana pun mencuri pandang ke arah Naila. Ini orang normal gak sih, kok gak kayak sekretaris-sekretaris saya dulu ya, batin Abimana. Akhirnya Abi dan Naila langsung keluar dari liftnya. Kini tas yang dibawa Abi pun tengah berpindah tangan ke tangan Naila. Dengan setianya Naila tetap mengikuti langkah Abimana. Dengan keisengan Abimana. Kini Abi pun langsung menghentikan langkahnya secara mendadak. Dan tanpa Naila sadari, langkah Naila pun langsung berhenti dan menabrak punggung kokoh bosnya itu. Piuk! Hidung Naila pun terasa sakit karena menubruk punggung kokoh Abimana. Och! Refleks Naila pun langsung memegang hidungnya. Tanpa sadar kembali Abimana langsung menyunggingkan senyum tipisnya. Entah senyuman yang keberapa kali untuk hari ini yang Abimana lakukan karena tingkah sekretaris barunya itu. Bab keempat. Abimana pun kembali menyunggingkan senyumnya. Maaf Pak, saya nggak sengaja, saya nggak tahu kalau Bapak berhenti mendadak. Ucap Naila gagap karena merasa bersalah telah menabrak punggung bosnya itu. Oke, saya sudah sampai ke ruangan saya dan kamu lihat itu. Itu ruangan kamu dan nanti kamu akan dibimbing dulu oleh Rani apa yang harus kamu lakukan. Jelas Abi. Baik Pak. Jawab Naila. Satu lagi, jangan panggil saya Pak. Panggil saya Bos, oke? Tegas Abimana yang menolak dipanggil Pak. Baik Bos. Jawab Naila yang hampir salah lagi memanggil Abimana dengan panggilan Pak. Oke tas saya. Pinta Abimana pada Naila. Naila pun dengan sangat hati-hati langsung memberikan tas laptop milik Abimana. Abimana langsung mengambil tasnya dan langsung masuk ke ruangannya. Begitu juga Naila langsung menghampiri mejanya dan langsung duduk di kursinya. Tak lama kemudian Rani pun datang dengan membawa iPad. Khusus untuk Naila. Hei, sapa Rani? Iya Mbak. Jawab Naila dan langsung berdiri. Gimana hari pertama kamu kerja di apartemen Bos Abi? Tanya Rani. Hari ini kacau Mbak. Lirihnya Rani kembali. Aku ketiduran setelah beresin apartemen Bos Abi gara-gara aku ngantuk dan sedikit lelah. Jawab Naila. Terus Bos Abi marah? Naila pun kini hanya menggelengkan kepalanya. Karena memang merasa Abi tak begitu marah padanya. Beruntung kamu. Bos Abi itu bos galak. Biasanya melakukan kesalahan sedikit aja udah marahnya kayak apa tahu. Oh ya, ini iPad khusus buat kamu kerja.
Jadwal bos Abi dari Senin sampai Jumat ada di sini semua. Ada TGL-nya juga kamu yang aturin yang ngasih tahu sama bos Abi hari Senin sampai Kamis ngapain aja. Jelas Rani. Oh iya Mbak, makasih ya. Ucap Naila sambil mengambil iPad dari Rani. Ya udah selamat bekerja, mudah-mudahan kamu bisa lama ya kerja sama bos Abi, banyakin sabar sama kuatin mental aja, masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Jangan baperan oke? Pesan Rani ke Naila. Iya Mbak, siap, makasih ya. Ucap Naila. Oh ya, satu lagi, kalau ada yang mau nemuin bos Abi, kamu tanya dulu bos Abinya, terus kamu cari tahu dulu nama orang yang mau nemuinnya, jangan langsung kamu izinin ke ruangannya, oke? Pesan Rani lagi. Oke Mbak. Jawab Naila. Ya udah selamat bekerja ya. Ucap Rani yang langsung meninggalkan ruangan Naila dan kembali ke ruangan kerjanya. Naila pun langsung duduk kembali dan mempelajari iPad-nya lalu membuka-buka jadwal bosnya itu. Tiba-tiba telepon yang ada di meja Naila pun berdering. Naila sempat dibuat kaget oleh suara teleponnya. Kringgeh. Astagfirullah. Ih ngagetin sumpah. Gumam Naila. Naila pun tak lama-lama langsung mengangkat teleponnya. Halo, selamat pagi. Ucap Naila. Jadwal saya apa aja? Tanya Abi. Ya, si penelpon itu adalah Anti. Pinta Abi. Baik bos. Jawab Naila. Abi pun langsung menutup teleponnya secara sepihak. Dan Naila pun langsung menarik nafasnya lalu menghembuskannya dengan kasar. Kenapa suka deg-degan gini sih dengar suara Pak Abi? Gumam Naila. Waktu pun makin berjalan begitu cepat, jam pun kini sudah menunjukkan pukul 11. Naila pun langsung berinisiatif memberitahu Abi langsung ke ruangannya. Tok, tok, tok. Ya, jawab Abi. Permisi bos, sebentar lagi waktunya untuk meeting. Ucap Naila. Oke ayo. Ajak Abi yang langsung beranjak dari tempat duduknya. Dengan sigap Naila pun langsung membawa berkas dan tas punya Abi. Dengan terburu-buru Naila pun langsung menyusul langkah Abimana memasuki liftnya. Lift tersebut pun memang dibuatkan khusus Abimana karena sejak dulu Abimana suka sekali main perempuan dan membawa perempuan ke dalam kantornya. Dan suka bercumbu di dalam lift itu. Dan beda dengan Naila yang selalu ingin diam berjauhan dengan Abimana. Abimana pun dibikin heran oleh sikap Naila, selama dia punya sekretaris tak pernah sekretarisnya mau jauh-jauhan darinya. Semua sekretarisnya mau dan ingin ditiduri dan digagsi oleh Abimana. Kini Abimana pun memandangi Naila dengan seksama dari dinding liftnya. Nih anak kayaknya emang beda. Ya abatin Abi. Kling. Lift pun terbuka dan artinya tujuan pun sudah sampai. Abi pun keluar dan disusul oleh Naila. Abi pun langsung menelpon Pak Sam untuk membawa mobilnya ke depan Abi. Dan tak lama kemudian Pak Sam pun datang. Bos. Sapa Pak Sam yang langsung membukakan pintu belakang. Abi pun hanya tersenyum dan Naila pun dengan cepat masuk ke kursi depan. Kamu gak duduk di belakang? Tanya Abi ke Naila. Oh enggak bos, saya di sini aja, jawab Naila dengan senyum canggungnya. Dan Abi pun hanya mengangkat kedua alisnya. Akhirnya tak butuh waktu lama Pak Sam pun kini sudah sampai mengantarkan Abi dan Nei di tempat tujuan. Dengan sigap Pak Sam pun seperti biasa membukakan pintu untuk Abimana. Makasih ya Pak. Ucap Abi. Siap bos, sama-sama. Jawab Pak Sam. Makasih Pak. Ucap Naila yang kini sudah keluar dari mobil dan langsung menutup pintu mobilnya. Sama-sama Neng. Ucap Pak Sam. Naila dan Abimana pun kini berjalan beriringan. Naila di belakang, Abimana di depan. Dan tiba-tiba Abimana pun menghentikan langkahnya dan mensejajarkan langkahnya dengan sekretarisnya itu. Naila pun langsung dibuat salting oleh bosnya itu. Duh, kenapa harus jalan barengan kayak gini sih, batin Naila. Kamu kenal Pak Samsul sebelumnya? Tanya Abi. Oh enggak kok, saya enggak kenal Pak Samsul sama sekali. Jawab Naila dengan gelengan kepalanya. Tapi kok kayaknya kamu udah deket aja sama Pak Samsul? Tanya Abi. Mungkin karena Pak Samsul orangnya baik, ramah sama humble aja kali ya bos. Ucap Naila yang takut-takut salah ngomong. Ingat ya Pak Samsul udah punya anak dan istri. Ucap Abi yang mengingatkan Naila. Oh iya bos, saya akan selalu mengingat itu dan saya juga sama sekali gak tertarik sama Pak Samsul kok. Jawab Naila jujur. Oke bagus kalau gitu. Ucap Abimana.
Dan akhirnya Abi dan Nei pun sampai ke tempat meeting dan tak lama meeting pun dimulai. Setelah selesai Abi pun diajak koleganya untuk makan siang, begitu juga Nei. Di sana pun Nei tak sendiri, ada salah satu kolega Abi yang membawa sekretarisnya juga dan dia pun seorang wanita yang ikut serta dengan bosnya untuk menghadiri meeting. Para bos pun kini tengah memilih meja dan para sekretaris pun melakukan hal yang sama. "Hei, kamu sekretaris baru Pak Abi ya?" tanya Winda. "Iya, oh ya, kenalin aku Naila," jawab Naila. "Oh, aku Winda, sekretaris Pak Haris," jawab Winda. "Mbak Winda udah lama kerja sama Pak Haris?" tanya Naila. "Lama banget. Dia gak mau ganti soalnya mungkin gak ada sekretaris kayak aku," jawab Winda. Naila pun hanya tersenyum mendengar jawaban Winda. "Pak Haris itu udah punya anak istri tapi gagah banget dan dia juga suka ngegagain aku gitu, katanya aku ini bikin candu Jetia gitu deh sampai sekarang dia gak mau ganti sekretaris lagi," jelas Winda ke Nei dengan bangganya. Nei pun kini hanya bisa melongo mendengarkan penjelasan Winda. "Nanti lama-lama juga kamu digagahi sama Pak Abi, lihat aja semua sekretarisnya dulu sering banget cerita sama aku kalau mereka ketagihan digagahi Pak Abi. Rasanya aku pengen nyoba juga jetinya sama Pak Abi," ucap Winda yang bisa dibilang tak tahu malu. Naila pun kini hanya menatap Winda dengan wajah aneh dan mematung. "Nei, kamu kenapa bengong deh?" tanya Winda. "Hah? Aku gak apa-apa kok Mbak." "Oh ya Mbak, mau pesan apa?" tanya Naila. "Kamu cantik banget loh Nei, kamu itu orang yang paling natural wajahnya dibanding sekretaris lain," puji Winda yang malah tak menjawab pertanyaan Naila. Makasih Mbak," jawab Naila. Dan di meja para bos pun kini Abi malah lebih sering mencuri pandang ke arah meja Naila. Haris dan Abi sudah berteman dan berbisnis begitu lama, jadi Haris dan Abi sudah tahu satu sama lain sifat mereka masing-masing. "Sekretaris baru bro, dapat dari mana? Menarik juga tuh badinya, mukanya juga oke banget, polos los-los," puji Haris. "Dia udah di garis bawahi punya gua. Pokoknya lu gak bisa icap-icip, oke?" tegas Abi. "Widih, Abi mana prakasa, sejak kapan jadi begini?" tanya Haris yang entah kagum atau meledek. "Sejak hari ini," tegas Abi lagi. "Pengen lihat gue beneran bakalan jadi milik lu, atau kayak yang dulu-dulu abis mani sepah dibuang," ucap Haris. "Lu liatin aja sambil ngopi kalau lu ragu," ucap Abi. Di meja Naila. "Selamat makan," ucap Naila yang langsung memakan makanan pesanannya. Namun ucapan Naila pun tak dapat respon dari Winda. Kini Winda malah menjilati sosis yang ia pesan dengan begitu sensualnya dan matanya pun mengarah ke suatu tempat di mana meja Abi dan Haris. Naila pun akhirnya melirik ke arah meja Haris dan Abi karena saking penasarannya. Dan di sana pun ternyata seorang Haris tengah menggoda Winda dengan jilatan lidahnya sendiri ke bibirnya. "Astaga, apa yang gue lihat itu orang berdua kenapa sih gila ya?" batin Naila. Dengan cepat akhirnya Naila pun langsung memakan makanannya serta meminum minumannya hingga tanda selalu. Setelah selesai Naila pun langsung meminta izin keluar lebih dulu kepada Abi Mana. Dan Abi pun langsung mengizinkan karena Abi sudah melihat wajah tak nyaman di wajah Naila. Dan tak lama-lama akhirnya Naila pun keluar dari restoran itu menuju mobil yang diparkir oleh Pak Samsul. "Pak," sapa Naila. Neng Nei udah selesai ya bos, Abinya mana?" tanya Pak Samsul. "Masih di dalam Pak." "Masih makan?" "Pak Sam udah makan?" tanya Naila. "Udah Neng," jawab Pak Sam. Naila pun kini hanya menganggukkan kepalanya. Melihat tingkah Winda dan bosnya itu sungguh amat sangat membuat Naila syok. Dan banyak melamun. "Neng mau nunggu di mobil?" tanya Pak Sam. "Boleh Pak?" tanya Naila. "Bolehlah, siapa yang gak bolehin? Sebentar saya nyalain dulu AC-nya biar gak panas," ucap Pak Samsul. "Makasih ya Pak," ucap Nei dan langsung masuk ke dalam mobilnya. Untuk melupakan apa yang Nei lihat, akhirnya Nei memutuskan untuk memejamkan matanya dan Naila pun kini malah tertidur di dalam mobil yang terparkir itu. Setelah Abi selesai makan, Abi pun pamit pada Haris karena dia harus masih ke Bandung untuk pekerjaannya. "Asyik sekalian honeymoon pasti," goda Haris. "Emangnya lu?" ucap Abi yang langsung meninggalkan Haris dan Winda. Sesampai di parkiran, Abi pun bertemu Pak Samsul dan memutuskan ke Bandung tidak dengan Pak Samsul karena takut harus menginap, sedangkan Naila mau tak mau harus sanggup lembur menemani bosnya itu.
Ini uang buat Bapak naik taksi, ucap Abi. Oh, terima kasih banyak, Bos, jawab Pak Samsul. Dan akhirnya Abi pun masuk ke dalam mobil dan di sana pun Naila tengah tertidur dengan damainya. Ketika Abi mau melajukan mobilnya, dia melihat lagi ke arah Naila. Abi tak berniat untuk membangunkannya, Abi hanya ingin memasang seatbelt untuk Naila. Akhirnya Abi pun langsung mencondongkan tubuhnya dan tak Abi sadari kini wajah Abi dan Naila pun amat sangat dekat. Abi pun kini malah menatap Naila dengan seksama dan tanpa mengedip akhirnya pujian pun kembali terlontar untuk Naila. Cantik, gumam Abi. Dan tanpa Abi sadari pula Abi kini malah memajukan wajahnya makin mendekat dan bibir Abi dan Naila pun kini hanya berjarak 1 cm. Nafas Naila pun kini berasa begitu hangat di wajah Abi, tak mau berlama-lama Abi pun kini malah mencoba untuk mengecup bibir Naila. Kaf. Kecupan itu pun begitu lama namun tak dalam dan tak ada lumatan apapun di dalam ciuman itu. Namun Abi kini tengah merasakan bagaimana rasanya bibir Naila itu. Ah! Si ini sih manis banget sumpah, batin Abi. Setelah Abi merasakan bibir Naila, Abi pun kini perlahan memundurkan tubuhnya dan memejamkan matanya. Apa yang gue lakuin ini termasuk pelecehan gak sih? Dan sudah pasti ya. Sumpah rasanya bikin lagi gue pengen lebih dari ini, sabar bisabar. Monolog Abi mana? Dan akhirnya Abi pun langsung melajukan mobilnya menembus jalanan kemacetan arah ke Bandung Kota Kembang itu. Bab kelima. Perjalanan ke Bandung cukup macet karena memang jam-jam sibuk orang-orang yang tengah bekerja. Namun Naila masih anteng tertidur di sebelah Abi. Sesekali Abi melirik ke arah Naila yang dimana dia masih ketagihan dengan bibir Naila. Mobil Abi kini sudah memasuki jalan tol yang begitu lumayan ramai. Dan Naila kini menggeliatkan tubuhnya perlahan. Dan membuka matanya perlahan. Namun Naila tiba-tiba langsung kaget karena dia tengah tertidur di mobil dan yang menyetir mobilnya itu bosnya sendiri. Mata Naila kini langsung membulat sempurna. Dan Naila juga langsung mengedarkan pandangannya ke arah Abi yang kini tengah fokus melihat ke depan. Gimana tidurnya nyenyak? Tanya Abi yang entah benar-benar bertanya atau menyindirnya. Naila langsung memejamkan matanya karena saking malunya pada Abi mana. Maaf bos, saya ketiduran gak sengaja. Tadi abis makan langsung ketiduran, ucap Naila. Istoke gak apa-apa, bagus juga sih kamu tidur, soalnya nanti malam kamu pasti harus begadang kan. Hari ini kamu lembur, ucap Abi yang memberitahu Naila. Lembur begadang gimana maksudnya? Kok aku jadi inget ucapan Mbak Winda ya, batin Naila. Naila kini sudah tak bersuara karena merasa malu dengan Abi dan begitu juga Abi yang tetap fokus menyetir. Tak lama kemudian sampailah Abi di tempat tujuan, ia pun langsung memarkirkan mobilnya dan langsung turun, begitu juga Naila yang langsung mengikuti Abi. Setelah Abi bertemu dengan kolega yang akan meeting dengannya, akhirnya Naila bisa izin untuk pergi ke toilet dan di sana dia mencuci mukanya lalu memakai lagi lip tint favoritnya. Setelah selesai Naila langsung keluar lagi dan menghampiri meja yang dekat dengan Abi dengan wajah yang sudah segar. Di sana Abi membahas tentang kerjasama untuk membuat anak perusahaan baru dengan koleganya itu. Waktu pun terus berjalan, tak terasa kini sudah menunjukkan pukul 5 sore. Oh ya, itu sekretaris baru? Tanya Adit. Yes, jawab Abi singkat. Boleh juga dapat di mana? Tanya Adit yang menggoda Abi. Dateng sendiri. Tapi dia udah ada yang punya. Jawab Abi bohong. Wah, sayang sekali ya, ucap Adit. Abi hanya mengangkat kedua alisnya dan tersenyum kepada Adit. Ya udahlah, kalau gitu udah selesaikan gue balik ya, ucap Adit. Oke, jawab Abi. Akhirnya Adit pergi meninggalkan Abi mana. Begitu juga Naila. Setelah Adit pergi, Naila kembali menghampiri Abi mana. Sudah selesai bos? Tanya Naila. Udah, tapi kita nggak langsung pulang ke Jakarta ya, saya lelah banget soalnya udah lama gak nyetir mobil, ucap Abi mana. Terus gimana, kita nginep dulu kah? Tanya Naila. Yups, jawab Abi singkat. Tapi Pak, maaf saya nggak bawa baju ganti sama sekali, ucap Naila takut-takut. Kan bisa beli, last go, ajak Abi yang entah mau kemana. Dan akhirnya ternyata Abi pun mengajak Naila ke sebuah mall di daerah kota Bandung. Silahkan pilih dan beli yang perlu aja ya, ucap Abi. Seriusan dia nyuruh gue belanja ini, batin Naila. Naila hanya menganggukkan kepalanya. Dan langsung mengambil apa yang Naila butuhkan.
Sedangkan Abi kini tengah duduk di kursi tunggunya menungguin Naila berbelanja. Setelah Naila mengambil semua apa yang ia butuhkan, kini akhirnya Naila pun mengantri di sebuah kasir. Abi yang melihat Naila langsung menghampiri Naila. Ketika belanjaan Naila sudah dihitung, Abi langsung menyodorkan black card miliknya. Lalu Abi langsung memijit pinnya. Oke, selesai. Terima kasih banyak, Pak. Ucap sang kasir. Oke. Jawab Abi singkat lalu pergi meninggalkan mall itu. Naila dengan susah payah menyusul Abi yang langkahnya memang sangatlah cepat. Akhirnya Abi langsung memarkirkan kembali mobilnya di sebuah penginapan di daerah Bandung. Lalu Abi langsung menghampiri resepsionis hotel dan langsung memesan kamar karena merasa tubuhnya sangat lelah. Permisi Mbak, saya mau pesan kamar ya. Ucap Abi. Oh iya Pak, tapi maaf sebelumnya kamar yang standarnya sudah penuh, jadi ini tinggal yang suite roomnya aja gimana? Tanya si resepsionis. Karena Abi sudah merasa sangat lelah dan ingin sekali merebahkan dirinya. Akhirnya Abi pun mengambil kamar suite roomnya itu. Ya udah, saya ambil aja yang itu. Ucap Abi Mana. Sedangkan Naila hanya bengong dan mematung mendengar Abi Mana mengambil kamar suite room itu. Nih, panggil Abi Mana yang sudah jalan lebih dulu, sedangkan Nyala masih diam di tempat. Oh, iya ah. Ucap Naila yang langsung berlari menghampiri Abi Mana dan mengikutinya. Abi Mana tak banyak bicara, dia langsung menaiki liftnya karena saking lelahnya. Sesampainya di kamar, Abi Mana memang langsung merebahkan tubuhnya di atas ranjang tanpa membuka baju dan sepatunya. Sedangkan Naila kini hanya duduk di ruang tamu kamar hotel itu. Ini seriusan sekamar berdua gitu? Gumam Naila. Naila pun kini mengintip ke kamar Abi Mana dan benar saja Abi Mana tengah tertidur dengan pakaian lengkap serta sepatunya. Ya ampun, emang selelah itukah nyetir mobil Jakarta-Bandung, batin Naila. Naila kini tengah mencari-cari kamar mandi yang ada di kamar hotel itu. Namun ternyata kamar mandinya hanya satu dan itu terletak di bagian kamarnya saja. Terus aku harus mandi di mana? Gumam Naila. Akhirnya karena saking kelelahannya Naila juga tertidur di sofa dengan baju kantornya. Entah jam berapa Abi Mana terbangun dari tidurnya karena perutnya merasa lapar dan dia juga heran kenapa keadaan di sana sangat sepi. Abi langsung ke ruang tamu dan dilihatlah Naila tengah tertidur beralaskan bantal sofa. Abi kini menghampiri Naila lalu berjongkok di hadapan Naila dan dilihatnya Naila benar-benar tengah tertidur pulas. Dengan rasa ragu-ragu Abi merapikan anak rambut yang menutupi wajah Naila, lalu dengan perlahan Abi langsung menyelipkan anak rambut milik Naila itu ke sisi telinga Naila. Dilihatnya kini wajah Naila yang tengah tertidur pulas. Tak disadari Abi kembali menyunggingkan senyum manisnya. Lagi tidur aja kamu cantik nih. Gumam Abi yang mengagumi kecantikan Naila yang natural tanpa makeup menor itu. Beda dengan sekretarisnya terdahulu dan dengan wanita yang tengah dekat dengannya itu. Dan tiba-tiba perut Abi pun berbunyi kerucuk-kerucuk. Astaga, wahai perut yang benar saja. Gumam Abi kesal. Akhirnya Abi Mana langsung memesan makanan di dalam hotel sana dan Abi juga bertanya pada orang hotel apa yang disukai wanita dimakan pada jam malam segini. Si pelayan hotel pun malah menjawab wanita tidak akan suka makan malam di jam segini. Mau tak mau Abi pun harus membangunkan Naila karena Abi tahu kalau Naila belum makan malam sama seperti dirinya. Bab ke-6. Abi kembali menghampiri Naila dan berjongkok tepat di sofa yang dimana Naila tertidur di sana. Abi kini mengelus pipi Naila dengan amat sangat lembut. Nih, panggil Abi lembut. Jawab Naila dengan gumamannya. Bangun dulu, kamu mau makan apa? Tanya Abi. Spaghetti sama burger. Jawab Naila namun matanya masih memejam. Ini anak mimpi atau gimana sih? Batin Abi. Abi kembali bangun dari jongkoknya dan memesankan apa yang Naila inginkan. Setelah makanannya datang, Abi langsung menyiapkan di meja makan, namun Naila masih setia memejamkan mata di sofanya itu. Karena Abi sangatlah kelaparan, akhirnya Abi memutuskan untuk makan malam duluan. Setelah selesai makan barulah ia kembali membangunkan Naila. Abi Mana kembali menghampiri Naila. Nih, panggil Abi sambil mengusap tangan Naila. Apa sih Bun Nei, masih ngantuk? Jawab Naila masih dalam mode tidurnya. Abi tak sadar kembali menyunggingkan senyumnya. Pipi Naila yang mangkabi kini sangat terlihat menggemaskan di mata Abi. Abi kembali mengelus pipi cabi milik Naila itu. Nei, bangun makan dulu. Ucap Abi kembali yang berusaha membangunkan Naila.
Ketika suara Abi masuk pada telinga Naila, akhirnya Naila langsung membuka matanya dan dilihatlah sosok lelaki tampan dan gagah sekarang ada di hadapannya. Naila langsung terduduk dengan sangat sigap walaupun kepalanya masih pusing karena langsung duduk tiba-tiba. Makan dulu. Titah Abi yang langsung meninggalkan Naila keluar dari hotelnya. Sebelum menutup pintu, Abi pun berpesan. Kalau kamu mau mandi, mandi aja dulu baru makan biar segar. Saya mau beli rokok dulu. Ucap Abi yang langsung meninggalkan Naila keluar dari dalam kamar hotelnya. Iya Pak Bos. Jawab Naila yang masih agak pusing karena bangun tidur dengan perasaan kaget dan langsung duduk tegak. Akhirnya tak berlama-lama Naila langsung bangun dari duduknya dan mandi di kamar mandi kamar hotel itu lalu berganti baju dengan baju yang Abi belikan sebelumnya. Setelah selesai mandi, Naila kini tengah menghampiri meja makan mini yang ada di kamar hotel itu. Dia melihat di sana ada spaghetti dan burger kesukaannya. Kok bisa ada makanan yang di dalam mimpi gue tadi ya? Apa jangan-jangan gue nggak mimpi, batin Naila. Akhirnya tanpa berlama-lama Naila menghabiskan makanannya. Setelah selesai Naila kembali membereskan bekas makanannya dan Naila kembali ke sofa dan menonton TV menunggu bosnya kembali. Sambil menunggu Naila melihat-lihat jadwal Abimana untuk besok dan Naila memainkan ponselnya sejenak untuk menghilangkan kebosanannya. Karena waktu kian larut Naila malah kembali tertidur di sofanya itu. Dan tak lama Abimana kembali dari luar. Ponsel Abimana tiba-tiba berdering, tak butuh waktu lama Abi langsung mengusap layar ponselnya itu. Ya, jawab Abi singkat. Apa kabar adikku? Tanya Tovan sepupu Abi. I'm fine and you? Tanya balik Abimana. Oke, aku juga baik banget, aku cuma mau ngabarin aku mau nikah San Alea. Ucap Tovan. Baguslah biar gak ngerusak terus anak gadis orang. Jawab Abi sinis. Kayak sendirinya udah tobat aja. Oh ya, kakek udah ada ngabarin kamu. Tanya Tovan. Ngabarin apa? Tanya balik Abi. Kalau yang menikah tahun ini bakalan dikasih kelebihan dari perusahaan. Jelas Tovan. Kelebihan apa? Tanya Abi yang dibuat penasaran. Pulanglah ke rumah kakek, nanti pasti kakek jelasin. Ucap Tovan. Gue masih di Bandung, urusan gue belum selesai, palingnya besok, ucap Abi. Oke, selamat mencari calon istri, kalau perusahaan lu masih mau nyanyin perusahaan gue. Ucap Tovan yang langsung menutup TLPN-nya secara sepihak. Sial. Gumam Abi. Waktu pun memang sudah semakin larut, bahkan mungkin sudah menuju dini hari. Abi kini kembali menghampiri Naila dan melihat Naila sambil berdiri. Nyenyak banget kayaknya, kalau gue bangunin gimana ya? Gumam Abi. Akhirnya Abi pun mau tak mau dan walaupun sedikit tak enak harus membangunkan Naila karena dia ingin cepat bertemu dengan kakeknya dan membuktikan perkataan sepupunya itu. Nih, ucap Abi yang kini sudah berjongkok dan mensejajarkan wajahnya. Abi kembali tergoda oleh bibir ranum Naila yang benar-benar berwarna pink alami, warna bibir sehat. Perlahan Abi pun malah kembali memajukan wajahnya dan berniat untuk menciumnya, namun hembusan nafas Abi begitu terasa di wajah Naila. Sampai-sampai Naila pun merasa terganggu dengan hembusan nafas Abimana. Naila langsung membulatkan matanya dan dilihatlah wajah Abi yang tengah mendekatinya sambil memejamkan matanya. Refleks Naila pun malah berteriak karena tak tahu lagi dia harus apa. Abi langsung memundurkan wajah dan tubuhnya karena kaget dengan teriakan Naila. Namun Naila masih pura-pura memejamkan matanya karena takut dengan bosnya itu. Hei, Naila, ucap Abi sambil menggoyang-goyangkan tangan Naila. Oh iya bos, jawab Naila pura-pura kaget dan baru terbangun. Kamu mimpi atau gimana? Tanya Abi. Oh iya, saya mimpi. Mimpi buruk banget, sampai saya kayak teriak aja susah. Ucap Naila. Susah gimana, kamu teriak kenceng banget. Udah, ayo kita pulang sekarang, kamu lanjutin aja tidurnya di mobil. Ucap Abi ketus. Dan langsung mengambil barang-barangnya lalu berlalu akan meninggalkan hotelnya. Tunggu bos, saya mau ganti baju dulu. Ucap Naila. Gak usah, ini dini hari, siapa juga yang mau liatin kamu dengan baju tidur itu. Ucap Abi masih dengan wajah ketusnya. Akhirnya Naila langsung mengekor di belakang Abi, dan mereka langsung pergi menuju lift dan mobilnya Abi pun masuk, namun Naila masih tetap di luar. Abi langsung membuka kaca jendela mobilnya. Mau pulang gak? Tanya Abi ketus. Naila langsung menganggukkan kepalanya lalu bertanya pada Abi, mana? Saya di depan, apa di belakang?
Tanya Naila. Saya bos kamu bukan supir, kamu cepat masuk. Ucap Abimana yang langsung membukakan pintu depan mobil yang ada di sebelah Abimana. Akhirnya dengan cepat Naila pun masuk dengan memakai baju tidur dan menggunakan blazernya sebagai jaket. Tak lama-lama Abimana langsung melajukan mobilnya menembus kemacetan ibu kota di waktu dini hari yang memang tak begitu macet saat jam seperti itu. Bab ke-7. Sepanjang perjalanan Abi selalu curi pandang ke arah Naila sedangkan Naila kini tengah menahan kantuknya yang amat sangat sampai-sampai Naila kini tengah tertidur sambil terduduk. Sampai-sampai kepala Naila pun seakan-akan terjatuh-jatuh ke depan. Refleks Abimana langsung memegang bahu Naila menahan agar kepala Naila tak terpentok dashboard mobilnya. Dan akhirnya Abimana pun meminggirkan mobilnya sebentar lalu membenahi kursi Naila agar Naila nyaman tertidur di kursinya. Rambut Naila pun kini malah menutupi wajah Naila yang akhirnya refleks Abimana pun berniat membenahi anak rambut yang menutupi wajah Naila. Abi langsung menyelipkan anak rambut yang menutupi wajah Naila ke pinggiran telinga Naila dan di sana juga Abi kembali tergoda oleh bibir ranum Naila. Ayolah Bi, dia nggak seperti sekretaris yang dulu-dulu batin Abi. Abi hanya mampu menelan salivanya, dia tak mampu mencuri kembali ciuman di bibir Naila. Abi menarik nafas dan memejamkan mata lalu mengembuskan nafasnya dengan kasar dan langsung kembali melanjutkan mobilnya. Waktu pun terus berjalan, jam pun kini menunjukkan pukul 6 pagi. Abi sudah memasuki daerah ibu kota namun dia tak tahu harus mengantarkan Naila kemana. Abi hanya meminggirkan mobilnya di sebuah toko yang masih tutup dan dia juga malah tertidur menyusul Naila ke alam mimpinya. Tak lama si pemilik toko pun datang dan hendak membuka tokonya. Si pemilik toko melihat-lihat ke dalam mobil namun nihil dalam mobil itu tak terlihat sama sekali karena Abi memakaikan pelindung kaca yang tak tembus pandang dari luar. Si pemilik toko kini hanya mengetuk-ngetuk kaca mobil Abi. Naila yang mendengar ketukan kaca pun langsung terbangun kaget mendengarnya. Aku di mobil kok, aku ketiduran lagi lah, kok kursinya malah tiduran, Pak Abi juga malah tiduran. Gumam Naila. Dengan secepat kilat Naila mengumpulkan nyawanya dan duduk dengan benar lalu membenahi kursi mobilnya kembali lalu ia pun berniat membangunkan Abi dengan cara mengelus tangan Abi. Gap! Tiba-tiba Abi langsung mencengkram tangan Naila dengan begitu kasar dan kuat. Oh! Pekik Naila. Mata Abi dan Naila pun bertemu. Naila dalam keadaan duduk sedangkan Abi dalam keadaan setengah terlentang karena berada di kursi kemudinya itu. Pak, kita udah diketukin sama yang punya toko, mungkin mobilnya nutupin parkirannya. Ucap Naila sambil meringis menahan sakit tangannya dicengkram Abi dengan kuat. Pas. Akhirnya tangan Naila pun dilepaskan oleh Abi yang baru sadar karena ucapan Naila. Sorry, saya lupa kalau itu tangan kamu. Ucap Abi yang langsung berusaha duduk tegak dan membenahi kursi kemudinya. Naila pun enggan menjawab, dia hanya mengelus tangannya yang memerah gara-gara cengkraman Abimana. Abimana langsung membuka kaca mobilnya dan meminta maaf pada yang punya toko. Maaf kok, saya numpang istirahat sebentar soalnya saya baru pulang dari Bandung. Ucap Abi. Oh oke, kalau gitu saya takutnya kamu orang kenapa-kenapa. Jawab si Koko yang punya toko itu. Akhirnya Abi pun langsung lajukan kembali mobilnya dan menanyai rumah Naila di mana. Saya naik taksi online aja Pak, gak usah si anter juga gak apa-apa. Ucapnya lah. Kamu mau naik taksi pakai baju tidur kayak gini? Selidik Abi. Naila pun langsung terdiam dan tak mengatakan apapun lagi. Akhirnya mau tak mau Naila pun menunjukkan arah tempat kosnya. Hari ini kamu gak usah ke kantor soalnya saya juga gak ngantor. Ucap Abi. Baik Pak. Jawab Naila. Mau sampai kapan sih kamu panggil saya bapak-bapak terus, emang saya ini bapak kamu apa? Kesal Abi pada Naila. Oh maaf bos, saya lupa. Jawab Naila. Mana kosan kamu? Tanya Abi. Kosan saya, masuk ke dalam, saya berhenti di sini aja sekalian mau beli makanan. Ucap Naila. Makanan? Sarapan maksudnya? Tanya Abi. Iya bos, terima kasih banyak ya sudah anterin saya. Ucap Naila yang langsung turun dari mobil Abi. Namun Abi pun tak langsung menjawab, ia pun langsung melakukan kembali mobilnya. Dari kaca spion Abi melihat Naila masuk ke warung makan dan dari arah seberang warung orang-orang proyek pun masuk ke arah warung makan. Mata Abi langsung membulat sempurna dan dengan secepat kilat Abi langsung memutar balik mobil dan kembali ke depan warungnya. Kebetulan suasana di daerah jalan itu tak begitu macet. Karena memang jam sudah menunjukkan pukul 8, kemungkinan orang-orang yang bekerja pun sudah memasuki perkantorannya. Tin! Tin! Tin!
Klakson mobil Abi nyalakan Naila yang memang belum memesan pun akhirnya kembali keluar karena merasa bising dengan klakson mobil yang ia kenal. Lah kok balik lagi, batin Naila. Naila langsung menghampiri mobil Abi dan Abi langsung membuka kaca mobilnya. Iya bos. Tanya Naila. Masuk. Titah Abi. Naila ingin rasanya menjawab ucapan Abi mana mulut Naila pun sudah menganggah namun belum juga bersuara. Ini perintah. Tegas Abi. Akhirnya mau tak mau Naila pun kembali masuk ke dalam mobil Abi mana. Mana makanan yang kamu beli? Tanya Abi. Saya belum sempat pesan tadi soalnya keburu. Belum juga Naila menyelesaikan ucapannya Abi pun tengah menyerobot ucapan Naila. Keburu orang proyek datang kan? Bisa-bisanya kamu makan di tempat kayak gitu. Ucap Abi yang tak tahu kenapa menjadi so posesif itu. Naila pun hanya terdiam dan tak berani berkata apapun lagi. Akhirnya Abi memarkirkan mobilnya di sebuah restoran. Tempat orang-orang kaya sarapan. Abi langsung mengajak Naila turun dan menyuruhnya memesan makanan. Sedangkan Abi hanya meminum jus saja. Akhirnya Naila memesan 1 buah burger dan susu coklat untuk sarapannya hari ini. Kamu sering makan kayak gini? Selidik Abi. Naila pun hanya menganggukkan kepalanya karena tengah sibuk mengunyah burger yang sudah masuk mulutnya. Kamu gak takut gendut? Tanya Abi. Naila hanya menggelengkan kepalanya karena memang selama ini dia makan banyak dan makan malam sebanyak apapun badannya tak pernah mau gendut. Sedangkan Abi mana orang yang begitu menjaga kesehatan tubuhnya. Makanya itu dia pun bermain dengan banyak wanita, namun wanita itu harus seksi, segar, wangi, cantik, dan sehat, tak sembarang orang yang pernah ia tiduri termasuk sekretaris-sekretarisnya dulu. Setelah Naila selesai sarapan akhirnya, Abi kembali mengantar Naila ke kosannya. Abi kini malah memperhatikan Naila yang tengah hilang di telan jalan gang menuju kosannya, dan ia baru memutuskan pulang ke arah rumah kakeknya, setelah Naila sudah tak terlihat lagi. Bab ke-8. Setelah mengantarkan Naila kini, Abi melajukan mobilnya menuju rumah sang kakek dan nenek. Sepanjang jalan Abi heran pada dirinya sendiri, kenapa dia bisa seposesif itu pada Naila, sekretaris barunya itu. Tak lama kemudian Abi sampai di rumah nenek dan kakeknya. Abi disambut para pelayan dan seorang pelayan yang sudah begitu lama tinggal di sana, dan dialah yang mengurus Abi dikala orang tua Abi tak ada. Assalamualaikum Mbok. Ucap Abi mana. Ya Allah dan waalaikumsalam. Apa kabar Den? Tanya si Mbok yang langsung memeluk Abi mana. Baik Mbok, ya kakek sama nenek ada? Tanya Abi. Ada. Dan sudah makan? Tanya si Mbok. Udah Mbok. Jawab Abi mana dengan senyuman hangatnya. Jarang-jarang Abi mana bisa senyum hangat kalau bukan orang yang tertentu saja yang melihatnya. Di kamar Tuan ada Den Tovan sama Non Alia, katanya mau nikah bulan depan. Jelas emboyem pada tuan mudanya. Oh ya bagus dong. Jawab Abi mana. Dan sudah nggak patah hati toh? Tanya Mbok Yem. Enggak lah, Abi udah punya istri baru lebih cantik dari Alea. Bisik Abi ke Mbok Yem. Istri? Seriusan Den? Tanya Emboyem dengan mode kagetnya. Serius, nanti Abi bawa ke sini. Ucap Abi mana dengan wajah serius. Namun si Mbok tak percaya begitu saja kalau belum ada bukti. Ya udah Mbok, Abi pulang lagi aja, besok lagi aja Abi kesini nemuin kakek Meils kalau harus ketemu Tovan sama Alea. Jelas Abi mana ke Simbok. Yo wes, hati-hati yo Den. Ucap Simbok. Oke, assalamualaikum. Ucap Abi. Waalaikumsalam. Jawab Mbok Yem. Akhirnya Abi keluar lagi dari rumah kakek neneknya karena malas bertemu Tovan dan Alea.